Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13. Di sini saya Maimunah Isnaini, saya Rizka Wafita Lomba 2. Saya Farhan Aryatama. Kami akan mengerjakan tugas untuk proyek matkul studi kelayakan bisnis di Back to Me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maimunah Isnaini dengan NIM 6423007. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Satya sebagai owner dari Back to Me. Untuk selamat siang Pak. Di sini saya ingin mewawancarai tentang yang pertama itu, apakah semua izin usaha Back to Me seperti NIB, NPWP, dan surat izin usaha kulinernya sudah lengkap? Sudah lengkap, bahkan kita ada SLF, surat layak fungsi ya, untuk restoran. Kita juga ada surat rekomendasi dari pemadam kebakaran. Insya Allah sih sudah lengkap semua. Untuk selanjutnya, siapa saja sih target pasar dari Back to Me, dan bagaimana strategi pemasaran untuk menarik pelanggan? Target market kita sih mostly ya pelajar dan keluarga ya. Dimana kalau bisa lihat kita CP di sini, kita ini ngambil dari middle class. Jadi itu misalnya kita nggak high end apapun low end. Jadi kita ngambil dari middle class aja. Itu kayak gimana Back to Me ini kan nggak se-fancy coffee shop ya, tapi juga nggak slow budget warkop. Jadi kita di tengah-tengah aja, kayak warkop tapi konsepnya kayak coffee shop. Selanjutnya, untuk modal awal usaha, lalu pendapatan per bulan, dan kapan biasanya bisa balik modal ya Pak? Kalau untuk pendapatan usaha ini, pendapatan modal usaha ya. Iya. Untuk modal usaha kita orangnya nggak sendiri, kita patungan beberapa orang. Jadinya untuk modal usaha ini juga dari tabungan kita masing-masing. Biasanya untuk pendapatan ya alhamdulillah pendapatan ada, tapi untuk balik modal kita sebenarnya target kita sih nggak langsung balik modal ya. Targetnya supaya perusahaannya bisa sustain, bisa berjalan terus. Nanti untuk balik modal kita bisa rencanakan beberapa tahun atau beberapa 3 tahun atau 5 tahun kemudian. Tapi yang menjadi fokus kita adalah gimana perusahaan ini bisa bertahan selama kurang lebih ya kalau bisa sih selama. Untuk selanjutnya, bagaimana sih pemilihan lokasi usaha, pengaturan dapur, dan operasional agar tetap efisiensi? Lokasi tempat usaha ini kita pilih sebagai sejujurnya ini lokasi usaha yang di dalam rumahan ya. Kalau di dalam rumah kan pasti kosnya lebih kecil. Nah, kita lokasi usahanya kenapa kita pilih di sini ya karena kosnya kecil, bisa maintenance-nya lebih mudah. Maintenance dalam artian ini kalau bisa di pinggir jalan kan kita kayak parkir, izin ke masyarakat yang lebih luas. Kalau ini kan berhubung saya warga sini juga, dan di sini juga tempat saya tinggal, jadinya saya bisa lebih mudah untuk izin ke warga sekitar. Saya beri pengertian kalau misalnya di sini itu bisa kondusif. Kenapa di sini nggak ada live musiknya pelan-pelan? Itu karena ya menjaga hubungan tetangga. Untuk struktur organisasi dan pembagian jobs di Back to Me seperti apa ya Pak? Kalau pembagian job sendiri kita sebenarnya ada beberapa jabatan, beberapa posisi. Yang pertama itu ada staff ya, ada freelance, ada staff biasa, ada supervisor, ada manajer, dan ada direktur. Pembagian job desk ini kalau misalnya staff ini, setiap staff itu mempunyai job desk masing-masing. Dia punya satu job desk. Misalnya dia di divisi kitchen ya, tugasnya untuk mengurusi kegiatan kitchen. Waiters mengurusi minuman dan pengantaran makanan. Lalu ada kasir, keuangan, dan menyambut pelanggan. Lalu ada support di sini ya. Kalau misalnya di kantor namanya office boy, itu yang mengatur tentang kebersihan. Bagaimana sih cara Back to Me itu mengelola limbah dan juga mengurangi dampak untuk sekitar lingkungan? Kalau limbah sendiri, kalau untuk minyak ya, kalau minyak ini minyak jelantah kita kumpulkan, jadi nggak kita buang ke selokan ataupun ke pembuangan. Jadi kita bekerja sama salah satu vendor, saya lupa namanya apa. Dia menampung minyak limbah bekas. Jadi kita satukan, lalu kita kirim, diambil sorry. Lalu untuk
botol-botol bekas. Kalau bisa dilihat di depan itu ada kotak sama botol ya. Oh, iya. Jadi kita kumpulin di sana, nanti dari bapak ibu yang pemulung itu bisa ngambil botol-botol bekas. Jadi yang kita buang di sini adalah sampah makanan, itu juga yang organik. Lalu kalau sampah bungkus mie juga kita kumpulkan, kita ada pengumpulannya juga. Jadi ya yang kita buang tuh yang benar-benar udah nggak bisa kita olah lagi. Selanjutnya, apa sih keunggulan, kelemahan, peluang, dan ancaman Baekumi dalam menjalankan usaha ini? Keunggulan kami ini ya seperti saya bilang di awal, kami ini ngambil di middle class targetnya. Kita mengisi posisi yang kosong, yaitu di bawah ada coffee shop tapi di atas ada warmindo ataupun warkop. Kekurangan kami ini, kami belum punya signature menu ya. Kayak misalnya kalau misalnya di teman-teman tahu misalnya di restoran misalnya di iga bakar ada iga bakar apa, misalnya warung-warung Betawi itu ada gabus pucung. Nah, kita belum ada, tapi kita selalu mau mengembangkan itu. Lalu ancamannya itu kalau menurut kami ya bukan ancaman ya, tapi seperti rekam bisnis lah. Di sini kan setelah kami buat banyak bisnis-bisnis yang lain. Iya. Tapi kami menganggapnya itu sebagai peluang juga. Peluangnya kenapa? Karena misalnya kita sini dibentuk ekosistem kuliner, nanti kan orang-orang kan pada datang tuh kayak banyak pilihan gitu. Mau misalnya ke Baekumi atau ke tempat-tempat lain yang baru-baru itu. Itu sih ancamannya bisa kembali lagi ke yang tadi kekurangan itu. Kami belum punya signature menu, takutnya pelanggan-pelanggan juga bingung misalnya datang mau kan misalnya nanya yang bestseller apa ataupun yang original dari sini apa, kami belum punya. Nah itu masih kami kembangkan. Bagaimana upaya Baekumi dalam menjaga kualitas produk dan juga kepuasan dari pelanggan? Nah, kalau kepuasan dari pelanggan, kami selalu memantau ya dari review pelanggan, baik dari Google Review, dari komen-komen, apapun dari masukan dari pelanggan secara langsung, itu selalu kami tanggapi. Kami berkomitmen bahwa lebih baik kami mengganti makanan atau minuman yang tidak sesuai dengan keinginan pelanggan daripada harus berdebat dengan pelanggan. Teman-teman waiters atau teman-teman yang di sini juga kami tekankan, daripada berdebat, pelanggan buang energi, waiters juga buang energi, lebih baik diganti saja makanannya, karena kan kadang kan dari kita juga ada salah, mungkin dari pengucapan yang juga ada salah, daripada kita berdebat sebelumnya, lebih baik kita ganti. Khususnya ketika review itu selalu kita tindak lanjuti. Ketika kesalahan kami itu masih bisa ditoleransi, kami minta maaf. Tapi ketika masih sudah tidak bisa ditoleransi, kami minta maaf. Kami juga menawarkan kompensasi ke pelanggan. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana strategi Baekumi menghadapi persaingan usaha kuliner serta perubahan tren konsumsi ini? Kalau kami ini selalu beradaptasi dengan tren baru ya. Selalu beranggapan bahwa kami ini harus improve sama sesuatu yang ada dan terus meningkatkan pelayanan, meningkatkan kebersihan, meningkatkan kecepatan dalam mengantar makanan. Yang terpenting adalah ketika pelanggan itu memberi masukan atau memberi review, selalu kami tindak lanjuti. Yang pertama kami evaluasi pelayanan, lalu kami juga misalnya keluhannya secara menerus ataupun ulang, berarti ada yang salah dalam sistem kami, lalu kami pasti lakukan pemeriksaan teknis. Terima kasih Bapak Setia untuk wawancaranya ini. Kurang lebih mohon maaf. Ya, Waalaikumsalam.